so tanda tulisan napa namanya katingan waktu adalah uang. Semua itu waktu itu nggak bakal bisa diulang. Jadi waktu itu cuma 3 nih, yang ketemu sama kita cuma 3, kemarin, sekarang, besok. Kemarin udah kelewat. Jadi kemarin tanggal 15 itu nggak bisa diulang lagi. Tanggal 15 bulan Desember tahun 2025 udah nggak bisa diulang. Walaupun ketemu lagi Desember tanggal 15 sudah 2026, lewat sudah. Jadi kita eman waktu, manfaatkan waktu. Sing eman ning waktu, man sing saged memanfaatkan waktu. Karena itu tadi, waktu itu nggak bisa diulang. Yang terbaik waktu itu ngisah niki. Pernah kejadian di Kota Raman itu malam takbiran enten sing ninggal nggih? Pernah ya? Pernah. Wis poso atau arep poso wis ninggal. Arep poso yo ninggal. Kulo ngisare iso ngopeni jenazah niku jadi tesek kemutan cuman lali sapa wonge. Ya Allah, wong yo arep poso kok malah ninggal atau arep lebaran kok malah ninggal. Enggak berfoto. Jadi waktu itu cuman yang sing sakniki niki yang dimanfaatkan oleh kita yang sekarang ini. Tuh. Nah, karena waktu itu hanya saat ini yang kita gunakan. Yang kemarin kan percuma ngomongin kemarin. Diulang-ulang ya nggak bisa, diulang-ulang nggak bisa. Tetap nggak bisa. Besok ya embuh besok. Nggak usah dibahas besok mana. Makanya itu terlalu mikirnya sesok udah aduh harus dipikiri we. Arep ngijabnya anak saya setahun meneh mikir mumet akhirnya. Gak usah dipikir, sesok ya beda lagi, pokoknya besok beda lagi. Dan semua ketentuan Allah itu sudah ditentukan dari hari pertama sampai hari akhir gitu. Hidup itu sudah ada ketentuannya. Yang kita pikiran itu sekarang wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Buru-buru kalian semua kata Allah menuju maghfirah Allah, mencari ampunan atau meminta ampunan kepada Allah. Karena kalau kita sudah diampuni, udah besok itu udah nggak dipikirin lagi. Nah, besok udah siap semuanya, selesai gitu. Udah diampuni oleh Allah, udah aman pokoknya. Nah, kita kan nggak tahu dosa kita sudah diampuni apa belum. Terus amal ibadah kita diterima baik enggak, kita juga nggak tahu. Tapi semua harapannya kita itu mendapatkan ampunan dari Allah. Pasti semua. Sedugal-dugalnya uang, saelek-elek uang, pasti meninggalnya pengen husnul khotimah. Amin. Dan pengen masuk surga. Gitu nggih? Yeah. Nah, itu secara syariat, yuk kita bareng-bareng buru-buru mencari ampunan itu kemana? Karena Allah memang nggak bisa dikejar, nggak pakai jarak, nggak pakai waktu. Dikejar ke depan mau berapa kilometer nggak bakal ketemu. Dicari ke Ka'bah sekalipun nggak bakal ketemu. Dikejar ke belakang nggak ketemu, ke kiri ke kanan nggak bakal ketemu. Jadi nggak ada jarak milimeter, diameter atau sampai kilometer atau mil mungkin, nggak ada jaraknya. Di mana? Di situ kita keuntungannya umatnya Kanjeng Nabi, dimanapun kita mau bertaubat atau mencari atau meminta ampunan Allah, di situ langsung diampuni. Ya Allah, ampuni dosa saya. Dah, gak usah bolak-balik. Misalnya, yang penting perilakunya dirubah. Gimana kalau belum bisa merubah perilaku? Aku kadang ya sholat, tapi kadang ya maksiat, kadang ya ngaji, kadang ya gaplehan, kadang ya sholawatan, kadang ya nyawer biduan, misalnya tapi wong ora teko. Ora. Lek rom tok ya Pak.
Misal gitu. Itu masih boleh, masih nggak apa-apa gitu, masih nggak apa-apa, terusin gitu. Misalnya naudzubillah min dzalik, hari ini taat, besok maksiat, besok taat lagi, besoknya maksiat lagi. Terus jangan bosen, supaya yang bosen itu setan goda kita. Ben waleh setan nih. Gitu. Mbuh waleh wong iki ora digoda wis setan mesti ngono nek paling waleh. Wis sak mangke lah. Mumpung di enang kali setan itu, saking waleh setan nih. Saiki taat, sesuk maksiat, sesuk taat meneh, sesuk sesuk mesti ngono nek setan. Wis tak mangke ora masalah. Pegel pisan. Jadi setan. Dilalah niku wau pas setan mau goda awake dhewe semangat karena enggak digoda setan, kita diberikan semangat ibadah. Alhamdulillah. Jadi sampai segitunya loh, Gusti Allah saking murahnya, ya, saking murahnya. Jadi buru-buru itu jangan nunda waktu, maksudnya jangan nunda-nunda waktu. Sesuai nek wis tuwek ya udah sampai tuwek. Kowe lah nek anakku wis mentas ya nek anake sampai mentas urip dhewe. Nah, jadi jangan nunda-nunda waktu, buru-buru, wasari buru-buru kalian semua kata Allah. Bahasanya badiru wa aqbilu, buru-buru ngadep ning Allah, ngadep. Makanya tobat itu bahasanya kembali gitu, kembali kepada Allah tobat itu. Ya walaupun kita masih ada sedikit banyaknya maksiat gitu, tetap lanjutkan ibadah, lanjutkan terus. Bahkan kemarin itu orang curhat gitu ya, gimana hukumnya orang yang lagi mabuk sholat, lagi mabuk sholat. Ini tak tanyain mabuknya mabuk apa mas, mabuk minuman misalnya, tapi kok kelingan sholat yo, berarti api kan? Iya. Dia mendem loh, tapi kelingan sholat kan luar biasa toh. Lah wong sing ora mabuk kok ora kelingan sholat dikata. Tenan ora? Lah iya, lah iki wong tegon. Wonge wong kono tak omong ya. Gimana pas keadaan posisi mabok terus dia sholat, gimana hukumnya? Tak tanya mabok apa mas? Mabok minuman. Kok api men? Aku gak jawab dulu. Api men, wong mabok cek kalian sholat. Terus terus sholat terus. Lah jadi ini misalnya pas mendemnya gak diterima selama 40 hari. Jadi sopo, jadi wong-wong, nah ya kan jadi wong kan. Walaupun Kanjeng Nabi saya ngomong, kalau belum ada keputusan Gusti Allah itu nggak bisa dipakai. Terus sholat mah, soalnya apa? Kalau misalkan pas lagi mabok nggak sholat berarti double dosane. Gis mabok nggak sholat kan double. Masalah urusan diterima mah nggak usah dipikirin. Orang misalnya kita nggak mabok, apa kita tahu diterima apa nggak sholatnya? Kan nggak tahu toh. Lanjut pokoknya. Gitu ya, ini mentok loh, hukum ini udah mentok nih. Aduh sih, saking apa ya, ya kita gimana caranya jangan sampai mas orang usah sholat mas, wih bahaya malahan. Ya itu tadi, masalah diterima atau tidaknya ibadah kita nggak usah dipikir. Wong kita yang nggak sholat, yang nggak mabok aja misalnya, koyo khusyuk, Allahu Akbar, merem, apa yang masih diterima kayak gitu? Belum tentu toh. Makanya jadi gue sering jauh ngaji kita misalnya seminggu ini ngaji, minggu sesok nggak ngaji, salah apa-apa. Soalnya kalau misalnya timbul hati ini sehingga api, mohon maaf, duit hati ki ngerosok api, kan nggak api loh, punya hati ngerasa baik, merasa baik itu kan nggak baik. Merasa baik itu nggak baik ya. Jadi wong kae ngaji seminggu orang, kayak aku itu rajin pol, lah itu nggak baik itu loh kan itu. Bangga diri. Ria. Nah, saya aku ngono wae jawab, saya aku ngaji seseorang. Oh, enggak ngono maksudnya enggak. Jadi penyakit itu kan banyak ya. Jadi kalau misalkan kita hari ini ngaji, besok enggak, itu biasa loh kayak gitu tuh. Yang penting
Enggak ngajinya itu kan ada sabab, mungkin aku hari ini nggak ngaji karena ada urusan, boleh nggak apa-apa gitu. Nanti yang ngerasa tiap aku udah mangkat pokoknya sarpia aku tetap mangkat, yo api, cuman jangan merasa baik gitu, nggak boleh. Jadi kembali lagi, ketika kita misalkan mau mencari maghfirah Allah, mencari pengampunan Allah, jangan kemana-mana, jangan jauh-jauh, keliling-keliling kemana-mana, gak usah. Allah itu bukan di Mekah, Allah itu bukan di Madinah, bukan. Allah itu bukan di masjid aja, bukan di musola aja, bukan di majelis salim, dimanapun gitu. Allah itu bisa kita minta ampun, kecuali zaman Nabi Adam. Kalau Nabi Adam nggak bisa. Ya, kalau sekarang umat kayak Nabi, dimanapun kita mau bertaubat kepada Allah, saking capeknya usaha. Misalnya capek banget, udah ke Jepang, udah ke Taiwan, udah kemana-mana, giliran ke pantai Bali di Kuta ngelamun nih. Ada yang cerita kayak gitu, ngelamun nih. Aku di sini ngelihat segala macam kemaksiatan sudah tak lihat. Walaupun aku melakukan, kok aku kelingan omongan jenengan, pas jenengan ngaji nang temeriku, rezeki itu sudah dibagi sama Allah, udah finish, pokoknya udah selesai. Lah aku tak boleh nang ini gak ketemu, aku balik akhirnya di Indonesia nih, terus jadi tukang bajak sawah ya, tuku rotari jadi bajak sawah. Cerita uang gitu. Jadi kalian jenengan pas bahas masalah bab rezeki itu udah selesai pas ngaji manten di nama Raman Aji. Dia ngomong, kok ngaji koyo guyonan tapi yo tenan yo. Jadi rezeki itu oleh Allah udah disiapin. Ibu hamil ketika si ibu ketika hamil mesti susunya gede. Enggak apa, mempersiapkan Gusti Allah itu mempersiapkan makhluknya yang mau dikeluarkan dari perut ibunya. Walaupun gede susune, tapi misalnya bayi urung metu dikenyotin kalau bapak orang metu bajunya. Yakin? Orang metu pokoknya. Tapi begitu cepat bayi lahir, air susu keluar karena Allah menyiapkan buat si bayi. Karena si bayi belum bisa makan nasi, belum bisa makan yang lain, hanya minum ASI. Udah disiapin. Jadi bayi aja yang dari dalam perut sudah disiapin oleh Allah rezekinya. Apalagi kita yang sudah ada di dunia ini sudah disiapin oleh Allah, sudah disiapin. Karena Allah kan tanggung jawabnya untuk makan, untuk minum, itu sudah disiapin semua. Gitu. Jadi kalau untuk pengen misalkan lebih dari itu, monggo ikhtiar, yang kencang ikhtiarnya. Nah, ibu bapak jamaah sekalian rahimahullah, kita ikhtiar pengen mendapatkan maghfirah Allah. Kenapa kalau sudah mendapatkan maghfirah, wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, surga disiapkan untuk sebagai hadiah dari Allah. Itu hadiahnya dari Allah. Karena kalau ngomong surga masuk surga karena ibadah itu enggak jadi, enggak bakalan mampu kita. Banyak kisah-kisah kita masuk surga itu bukan karena ibadah, tapi karena rahmat Allah atau hadiah dari Allah. Ya, karena rahmat Allah, bukan karena ibadah kita. Itu tadi kemarin udah diukur, umur kita 60 tahun, dipotong 15 tahun sebelum balik, berarti tinggal 45. 45 ibadahnya udah umur 40 tahun misalnya. Potong lagi berarti kan, udah 40 tahun lo baru ibadah. Nah, segitu aja ya, udah 40 tahun, berarti tinggal 20 tahun. 20 tahun pun enggak 20 tahun sholat, ngaji, puasa, enggak. Sholat 5 menit biasa. Ake-ake nongkrong, ngopi, ngobrol. Ya. Terus segala-gala lah pokoknya. Tapi di dalam 40 tahun ke sana kita udah rajin sholat misalnya, udah nggak pernah ninggalin sholat lagi. Lah kan sholat cuma berapa menit lu sholat lu? Ya, lama-lamanya 15 menit lah, plus Allahumma salam. Ya. Sampai Allahumma salam itu 15 menit juga. Itu kali 5 misalkan sehari semalam. Cuma berapa berarti? Ya. Enggak nyampe sejam kita ibadah itu dalam satu hari itu. Cuman sholat 5 waktu tok. Tapi buktinya oleh Allah dimasukkan ke surga, di dalam surga selama-lamanya.
Berarti masuk surga itu bukan karena ibadah, tapi karena hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cari hadiah itu. Gimana caranya supaya dapat hadiah? Harus ikut perlombaan. Nah, pengen dapat hadiah. Lah pengen dapat hadiah tapi gur penonton toh yang kayak to apa-apa. Woi, mantap. Wis goblok tenan ora iso kelebone ya. Sing entuk hadiah tetep sing main. Sing melu perlombaan. Jadi penonton tuh piye? Nah, makanya piye cara nyemplung lah ke dalam perlombaan, ikut berlomba di situ. Mudah-mudahan kita walaupun paling kiri dia atau bukan harapan, tetap kita bakal dapat surganya Allah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Jadi hadiah itu harus ikut perlombaan. Gimana caranya? Orang ngaji, orang sholat di sholat. Terus melu lah nggak apa-apa. Melu ngaji, nang di kono, melu. Sekarang mudah nggak orang? Belas orang mudang, ya wis nggak apa-apa. Seperti melu perlombaan. Ya kayak ya. Saya loh kemarin, oh ya kelingan pas Agustusan kemarin loh, ramai di mana-mana dusun A, dusun B, dusun C. Itu ada perlombaan. Ya kayak ikut lomba ya nggak dapat hadiah. Lo bayangnya ya gue tepuk-tepukan nggak melu lomba ya, gue kesel tong itu hadiah. Nah, pengen dapat hadiah ikut lomba. Di mana lombanya? Orang ngaji milu ngaji, orang sholat milu sholat. Mana wae lah penak. Masalah urusan diterima atau enggak, enggak usah pikirin. Yang penting mau dulu lah melaksanakan. Nanti kalau udah mau melaksanakan, nanti biasanya bergeser. Piye caranya supaya lebih baik? Piye caranya supaya lebih khusyuk? Nah itu nanti akan bergeser pikiran kita. Nah ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Dan juga selain bulan Desember, bulan minggu depan itu udah masuk bulan Rejab. Bulan Rejab. Nah, bulan Rejab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah di salah satunya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Ya. Allah menciptakan bumi dan langit itu ada juga menciptakan bulan. Bulan itu di sisi Allah 12 bulan, mulai dari bulan Muharram, terus Safar. Itu ngai bareng-bareng loh. Apa Januari Februari itu aja. Muharram, Safar, terus Mulud. Rabiul Awal, terus Rabiul Tsani, terus Jumadil Awal, Jumadil Tsani, akhir, terus Rejab dan Rojab, terus Ruah, Saban, Saban, terus Ramadan, terus Syawal, terus Selo, Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Ini bulan kita loh kok nggak bisa nggak hafal loh, apalagi Januari Februari ya. Giliran bulan kita pokoknya ngabsen nggak hafal. Nah di dalam 4 bulan, di dalam 12 bulan tadi ada 4 bulan yang dimuliakan. Yang satu misah, yang 3 bergandengan. 1 bulan Rajab, 2 bulan Dzulqa'dah, 3 bulan Dzulhijjah, 4 bulan Muharram. Bulan Ramadan istimewa. Nah, jadi yang dimuliakan oleh Allah 1 bulan Rajab. Ada apa di bulan Rajab? Inna Rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhan syahrumati. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulanku kata Rasulullah. Bulan Ramadan bulannya umatku. Jadi bulan Rajab ini bulannya nandur, nanem. Kita nanem. Mau nanem apa? Itu di bulan Rajab. Nanam kebaikan, nanam hati supaya istiqomah dalam ibadah. Terus itu bulan Rajab. Kok bulan Sya'ban aja menang disiram supaya subur, disiram. Disabutin rumputnya, tahu dari rumput itu kotoran-kotoran di hatinya. Ya. Jadi bulan Rajab inna Rajab litathhiril badan mina uyub. Litathhiril mina dzunub gitu, untuk membersihkan badan daripada dosa. Bulan Sya'ban litathhiril qalbi mina dzunub. Bulan Sya'ban itu untuk membersihkan hati dari atau celak. Bersihkan hatinya itu sama dengan kayak kita nanem, banyak kotoran bersihin, itu bulan Sya'ban.
Bulan Ramadan baru bulannya panen. Nah, piye caranya supaya panen? Berarti kudu nandur. Nek enggak nandur ojo berharap panen. Podo wong pengen dapat hadiah tapi enggak milu lomba, itu percuma, bohong. Pengen dapat hadiah kudu ikut lomba. Pengen panen kudu punya tanduran. Ngoten. Jadi tandurannya apa di bulan Rajab ini? Nah, ini saya bacakan supaya kita semangat. Man ahya awwala lailatin min Rajabis lam yamut qalbuhu idza matat qulubu wa sabballahu khairan min fawqi ra'sihi sabba wa kharaja min dhunubihi kayawma waladatsu ummuhu wa yashfa'u li sab'ina alfa min ahlil khotoya qad istawjaba naro. Kata Rasulullah, siapa orang yang menghidupkan awal malam bulan Rajab, maka dia tidak akan mati hatinya. Yang mana yang disebut mati hatinya? Yang diajak ngaji diajak sholat diajak pikiran persis ya. Diajak apa-apa itu mati hatinya, udah tertutup, mati hatinya, angel banget gitu, angel banget. Nah, bulan Rajab yang menghidupkan awal bulan Rajab itu insya Allah hatinya tidak akan mati, dan oleh Allah akan dikucurkan wasobballahu khairan min fawqi ra'sihi, dikucurkan oleh Allah kebaikan dari atas kepalanya. Wa kharaja min dzunubihi, dan juga dia akan dikeluarkan semua dari dosanya dikeluarkan, bersihin oleh Allah Subhanahu wa taala, kayama waladatsu ummuhu, seperti dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Wa yashfa'u li sab'ina alfa min ahlil khotoya, dan bukan hanya itu, hadiah dari Allah, orang yang mau menghidupkan malam bulan Rajab akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menolong 1000 ahlil khotoya, ahlil dosa, yang qadis taujaban naro, yang sudah wajib masuk neraka, itu bisa ditolong oleh orang-orang yang mau menghidupkan awal bulan Rajab. Dengan cara apa menghidupkannya? Nah, ini piye caranya menghidupkan? Nah, caranya menghidupkan bulan Rajab itu kata Rasulullah, man shalla ba'dal maghrib, satu nih, fil lailati mirajabi isrina rakaatan yuqra'u fi kulli rakaatin fatihatul kitab. Siapa orang yang sholat ba'da maghrib awal bulan Rajab 20 rakaat, yukri'u fi kulli rakaatin, terus baca di setiap saban-saban rakaatnya fatihatul kitab, yaitu surat Fatihah, terus wal ikhlas dan surat Ikhlas. Berapa kali? Satu kali. Jadi usolli sunatan di qadil hajat boleh, atau usolli sunatan lillahi ta'ala boleh. Jadi sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah hajat boleh. Jadi nggak ada ketentuan sholatnya. Mau sholat sunnah hajat boleh, mau sholat sunnah mutlak boleh. Bacaannya setiap rakaat itu sama. Baca Fatihah, setelah baca Fatihah surat Ikhlas 1 kali. Wasallama asyara taslima, terus 10 kali salam. Hafizahullah ta'ala, dan Allah akan menjaga orang yang menghidupkan awal bulan Rajab dengan sholat sunnah tadi, wa ahla baitihi, dan juga keluarganya, wa iyalihi, dan juga saudara atau anak putunya, minal bala'i dunya wa adzabil akhirah, dari malapetaka dunia dan juga siksa akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, bareng-bareng enaknya kita siarkan. Nggak apa-apa walaupun kata orang bid'ah sholatnya itu bener, nggak apa-apa dibidahkan, karena itu nggak ada nama sholatnya. Kalau misalkan selain awal bulan Rajab boleh nggak? Boleh. Sholat sunnah pada maghrib 20 rakaat. Habis sholat maghrib sholat sunatan dari Allahu Akbar, baca surat Ikhlas, baca Fatihah tuh, baca surat Ikhlas 1 kali. Boleh. Lah ini karena kita menghidupkan awal bulan Rajab dengan ibadah yang paling baik adalah sholat. Itu sholat sunnah. Jadi sholat sunnah nggak ada namanya, sholat sunnah mutlak aja. Boleh, mau dibikin sholat hajat boleh, nggak apa-apa. Sholat sunnah tadi kalau hajat rawatan ini, mau diberjamaahkan juga boleh, diberjamaahkan supaya enggak supaya bareng lah intinya, supaya bareng. Nanti setelah selesai doa bersama.
Nah, doanya di bulan Rajab itu masih hafal? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Itu ya Allah Gusti, saya minta atau kami minta keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan supaya bisa panen, panen amal. Karena bulan Ramadan mah 1 dibalas 1000. Sedekah pisang goreng 1 sama ke musola itu dibalas 1000 pisang goreng. Wes pokoknya warung pisang goreng di swarga. Wes. Sedekah kolak sapiring, wah engkono iso renang. 1000 piring dibalas oleh Allah. Pokoknya yang penting diniatin apapun yang kita bisa lakuin. Ketika misalkan malam bulan Rajab kok enggak bisa sholat sunnah, ya udah terserah maunya apa, baca sholawat monggo, baca sholawat, mau baca Quran monggo silahkan. Itu yang penting, intinya niat menghidupkan awal bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu salah satunya adalah kita nanam supaya hidup tandurannya diopeni, bicarane tandurin terus, nanam sholat, nanam sholawat, nanam istighfar, nanam baca Quran, boleh silahkan. Terserah jenengan misalnya mau melakukan kebaikan tentang apa. Tapi kalau misalkan dari seperti ini akan pena sekali-kali kita supaya kelihatan syiarnya di musola, di masjid. Yuk sholat sunnah bareng-bareng yuk. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah hajat. Karena ini malam bulan Rajab, itu bareng-bareng sholatnya 10 rakaat sambil latihan ke bulan Ramadan taraweh. Nah, gitu. Boleh nggak apa-apa diajak jamaahnya. Misalkan besok awal bulan Rajab, nah malam ini diajak jamaahnya, bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita sholat sunnah di musola menghidupkan. Jadi kuncinya menghidupkan awal bulan Rajab gitu. Kenapa? Pahalanya sangat luar biasa. Yang menghidupkan bulan Rajab, 1 tidak akan mati hatinya, dan juga akan dicurahkan oleh Allah kebaikan dari atas kepalanya, dan akan dihapus dosanya seperti dia baru lahir dari rahim ibunya, dan juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk mensyafaati 1000 ahli-ahli dosa yang sudah wajib masuk neraka bisa ditolong oleh orang-orang yang menghidupkan awal bulan Rajab. Amin ya rabbal alamin. Ya kan saudara kita mungkin ada yang belum ibadah, bahkan anak kita mungkin ada yang belum ibadah. Nah siapa yang bakal nolongin? Ya mudah-mudahan ya kita jadi penolongnya gitu. Mudah-mudahan kita jadi penolongnya. 1000 orang kan lumayan banyak. Oh anak, saudara, terus tetangga, oh kenalan, semua yang belum ibadah. Makanya disitulah yang penting orang itu muslim bakal dibawa, bakal digeret, pasti bakal. Nggak mungkin kita membiarkan saudara kita ketika sudah selesai, tapi sudah selesai hisab ya, sudah selesai hisab tinggal masuk surga dan neraka. Dari situ ya Allah itu teman saya Gusti, apa iya? Oh Gusti itu waktu teman saya di dunia, saya kenal banget sama orang itu, begitu dipanggil, apa benar dia teman kamu? Mungkin Gusti aku tolongin mas. Lah ngopo? Lebihan aku nindunya menang ya, aku ning burimu kadang-kadang yo mendem, ning arepno aku ora wani. Walah pantesan leleng. Nah itu seperti itu. Nanti bakal ditolongin. Ya gampang. Contoh yang nolong itu gampang wajibnya. Kalau di akhirat, jangankan di akhirat, kita di dunia aja kayak gini ngumpul. Nah temennya ada yang belum kebagian air, air belum kebagian. Ngomong kalau panitia, kalau pemelas itu cuma air minum loh. Apalagi di akhir musuh itu temennya mau dibakar di neraka, kita mau diam aja, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti gimana caranya? Ya Allah sih itu teman saya Allah. Apa iya? Coba dicek. Oh iya bener, teman kapan tuh? Dulu teman konco gapre, tapi kan saya udah tobat, dia urung tobat wae angel wong. Tapi ora tong ora. Saiki kan ning sekali kabeh nih kan. Wis tobat kabeh nih saiki kan, tobat kabeh alhamdulillah. Nah, itu luar biasanya seperti itu ya. Ya ini kan kalau kita ngomongin yang saya sampaikan ini kan omongannya Rasulullah. Masa iya Rasulullah bohong? Kan nggak mungkin.
Nah itu caranya. Bahkan sampai ada kisah itu di akhirat itu ada orang yang grendolin kita tapi kita nggak kenal. Iki jane sapa wong iki ngono. Mas tolongnya aku, mas tolongnya aku. Oh kok iki sapa jadi aku ora kenal karo awakmu. Nah, aku pas mendem kayak perapatan sampai lewat kok meneng ae ora diomongi aku. Lah piye ngomongin aturan wis aja mendem wae mlebu neraka. Cara ning akhirat. Tapi kalau cara di dunia siapa lu? Yang mabuk gua, duit gua. Apa urusannya sama lu? Pergi. Keren. Itu di dunia, tapi di akhirat beda nanti. Nanti di akhirat bikin sombong-sombongan. Siapa lu? Gua gak kenal lu. Minggir. Aku mau masuk surga. Ya. Tapi nggak kayak gitu. Kalau ahli surga kan sifatnya nggak kayak gitu, lembut. Ya Allah mas, sepurone aku. Ya wis piye terusan? Lah aku jaluk tulung lah saiki. Lah piye kok tak usul dhisik lah karo Gusti Allah. Dia Gusti Allah, ora iso. Kayak iki gue kenal di dalan to. Ora pernah ngai kopi karo awakmu. Ya pernah ngai kopi lah minimal. Teh manis. Ya. Jadi memberikan syafaat itu enggak mudah. Enggak semudah orang yang bisa memberikan pertolongan. Kalau kita mungkin di dunia ya, kayak di dunia itu kita misalkan mau kerja punya orang dalam, nah itu teman saya. Atau misalkan mau dicegat polisi, Pak Coko bae sucul deh, colne koncone kok cegat polisi. Tapi iki berat iki. Lah berat piye? Wong sambo wis iki iso lepas ya iso ucul ora sedo pidana mati. Culke. Culke wong koncone. Ya, kita juga berusaha. Mudah-mudahan kita yang jadi penolong orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Makanya jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai ditinggalkan menghidupkan awal bulan Rajab, walaupun toh dengan sholat sunnah, syukur-syukur sampai 20 rakaat, atau gimana aja caranya. Apakah dia mau sholat tahajud di malamnya, atau dia mau deres Quran, atau dia mau bagi-bagi duit, boleh, nggak apa-apa. Yang penting hidupkan malam itu. Aku niat menghidupkan awal bulan Rajab supaya nanti di akhirat saya akan diampuni dosanya, akan dicurahkan rahmat dari kasih sayang Allah di atas kepalaku, dan juga aku akan diberikan kesempatan untuk menolong orang-orang yang ahli-ahli dosa. Amin ya rabbal alamin. Nah ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah, karena Kanjeng Nabi pasti malam Mi'raj itu melihat ra'aitu lailatal mi'raj nahron ma'uhu ahalla minal asal wa abradu minal salji wa atyabu minal miski. Kanjeng Nabi melihat ada satu kali walungan atau kali gede, mana airnya itu ahalla minal asal, itu lebih manis daripada madu, wa abdurdu minas salji, dan juga lebih dingin daripada salju, wa atyabu minal miski, dan lebih wangi daripada minyak misik. Fakultu li Jibril, terus Kanjeng Nabi nanya kepada malaikat Jibril, liman hadza, buat siapa ini malaikat Jibril? Kata Rasulullah. Terus malaikat Jibril jawab, qala liman shalla alaika fi rajabi, yaitu untuk orang-orang yang membaca sholawat kepadamu di bulan Rajab. Nah, banyakin baca sholawat. Nanti kita di sono bukan lagi yang minuman itu minuman segelas 2 gelas, kali kayak kali ngalir gitu. Ngalir di situ ada kali arak, ada kali brandy, ada kali anggur merah, ada semua gitu. Tapi yang sudah minum di dunia enggak dikasih dulu, kecuali sudah dibersihkan dulu di neraka. Ngerti ya? Nah, kecuali sudah pernah minum di dunia, minum arak, minum whisky misalnya. Bos itu enggak minum dulu, enggak dikasih minum di sana, kecuali dikumpah di Dikumah. Jadi neraka itu bukan untuk penyiksaan, tapi untuk membersihkan. Dikumah wis bersih baru aku pengen kae. Wes gampang, tak cikone sak timbo, orang kurang tanggung-tanggung. Nah, begitu minum enggak mabok kalau di akhirat mah. Nah, wa an Muqatil radhiyallahu taala anhu qol inna fi wara'i jabal qaf ardon bayadon
Kata Syekh Muqatil, di belakang Jabal Qaf di dunia ini ada dunia. Ya, di dunia ini ada dunia. Di sebelah dunia ada dunia lagi. Dunia kan kalau di apa namanya? Pelajaran apa? IPA. Global. IPS. Ya. Ilmu pengetahuan alam loh. Ya. IPS ya. Itu kan bundar loh. Global. Tapi ternyata di belakangnya itu ada alam lagi. Suka dihadiahin sama kita itu. Amin qafi nila qafi miladun adam ila yaumil qiyamah. Di belakang Jabal Qaf itu ada dunia lagi. Di belakang dunia ada dunia lagi. Ada Jabal Qaf, gunung Qaf namanya. Gunung Qaf itu luas banget dan juga putih seperti kalfidoti, kayak perak. Sa'atu hamislu dunia, jembari atau luasnya seperti dunia sab'a maratin, 7 kali lipat dunia. Mamlu'atun minal malaikat, dipenuhi Jabal Qaf itu oleh para malaikat. Lau saqatat ibratun, seandainya menjatuhkan ibroh jarum, la saqatat alaihim, pasti jarum itu akan menimpa kepala malaikat, saking rapatnya malaikat di Jabal Qaf itu. Wa biyadi kulli malaikatin, dan setiap tangan malaikat itu menulis maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia membawa bendera, kullu minhum liwaun, setiap malaikat itu membawa bendera, maktubun, di setiap benderanya ditulisin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yajtami'una kulla lailatul jum'ah, dan malaikat itu berkumpul setiap malam Jumat min Rajabi, di bulan Rajab. Nah, setiap malam Jumat di bulan Rajab berkumpul di belakang Jabal Qaf itu tadi, haula Jabal Qaf, sekeliling gunung Qaf tadi. Yatadarrauna, mereka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisalamati li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meminta keselamatan umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna, terus mereka ngomong gini, Rabbana irham ummata Muhammad, ya Allah Tuhan kami, kasihilah atau sayangilah umatnya Nabi Muhammad, wala tu'adzibhum, dan janganlah disiksa mereka itu, wa yastaghfiruna, dan ampunilah dosa-dosa mereka itu, wa yastaghfiruna wa yatadarruna ila subhi, mereka memintakan ampun dan juga merendahkan diri ila subhi, sampai waktu subuh, sampai subuh, dari mulai maghrib malam Jumat di bulan Rajab, para malaikat kumpul di sekeliling gunung Qaf itu tadi, memintakan ampun untuk umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dijawab oleh Allah, fayaqulullahu ta'ala, ya malaikati wa izzati wa jalali qad ghafartu lahum, wahai malaikat-malaikatku, demi keagunganku dan demi perkasaanku, aku ampuni semua umat-umatnya Nabi Muhammad itu. Nah, itu yang meminta para malaikat. Terus siapa yang dimintakan ampun umatnya Kanjeng Nabi? Mestine sing berusaha, seperti tadi kita misalkan menghidupkan malam-malam bulan Rajab, berusaha, ya usaha dulu itu, supaya yang dimintakan ampun oleh para malaikat yang segitu banyaknya, 7 kali lipat dunia ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lantai yang mengkilap seperti perak. Itu malaikat kumpul di situ, semua memegang bendera, dan benderanya tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu mereka semua hanya memintakan ampun umatnya Kangjeng Nabi supaya tidak ada yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya kita kudu mau menghidupkan malam-malam bulan Rajab, berarti malam Jumat di bulan Rajab jangan sampai absen untuk ibadah. Apa aja ibadahnya? Alhamdulillah di sini juga setiap malam Jumat udah semenjak mulai kegiatan, bahkan sebelum mushola jadi di sini udah dimulai
sholat sunnah tobat, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah hajat, sholat sunnah witir, ya. Setiap malam Jumat mulai jam 12, jam 1 selesai. Kakean ngobrol biasa Kang Sujan ya. Tekonnya jam 10 ngobrol sampai Pak Nois ngantuk. Nah, tapi ngobrolnya ngobrol bermanfaat insya Allah. Itu kita usahakan setiap malam Jumat jangan sampai telat kita beribadah supaya kita katut dengan doa-doa para malaikat yang merendahkan diri kepada Allah, memintakan ampun untuk umatnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah takutnya di situ kan ada umat yang mengandung syarat. Nah itu kan kadang-kadang ada mansatnya. Nah kemarin itu karena rame sekarang lagi berduka di Sumatera Barat, di Aceh, juga Sumatera Utara. Itu ada yang nanya, gimana kalau misalkan orang yang non muslim pas musibah, ya tetap nggak bisa kalau muslim. Jadi yang ketimpa musibah, yang hanyut itu mestinya mati syahid, kebakar itu mati syahid, ya. Tapi tetap mannya man syartiyah, mempunyai syarat tetap gitu. Kalau muslim insya Allah semua itu bakal katut mati syahid gitu. Jadi sayangnya Allah sama warga yang sekarang kena musibah itu tidak seperti yang kita lihat. Kalau kita kan melihat sedih kelihatannya, tapi ternyata di balik itu Allah sayang, diberikan musibah jedek, yang meninggal dunia disimpan oleh Allah di surganya Allah. Itu pasti karena keterangannya seperti itu ya. Jadi yang ketimpa musibah, ketimpa kayu, ketimpa tembok, masyarakat terus kebakar, kebakaran dan kebakar sampai meninggal dunia, itu termasuk orang-orang mati syahid gitu. Termasuk yang hanyut di kali gitu, kena derasnya air itu mati syahid. Tapi orang muslim ya, kalau yang non muslim ya naudzubillah, wallahu alam ya, wallahu alam. Karena kalau di situ kan kita yang bicarakan muslim, kalau non muslim wallahu alam tuh. Tapi kalau muslim insya Allah mereka itu termasuk orang-orang mati syahid gitu ya. Kalau mati syahid mah nah itu tadi orang muslim terus terus dilalah bermabok mendem atau jumpalit ning dalan ya, jumpalit ning dalan mati misalnya gitu. Nah secara syariat mati syahid, tapi itu tetap Allah itu nggak ada mencelakai manusia atau hambanya atau makhluk, yang nggak ada sebenarnya. Kenapa Allah membunuh orang atau mengambil orang yang masih berperilaku seperti itu? Karena Allah tahu orang ini sampai tua masih kayak gini aja. Gitu. Udah ketahuan sama, udah mumpung masih muda tak ambil. Jadi dosanya nggak pasti banyak. Dilalah sama keluarganya, dikirim Fatihah terus, dikirim doa, dikirim tahlil. Setiap kalau Jumat diyasinkan misalnya. Terus sampai misalnya minimal 3 tahun udah nyewu. Nah, itu kan lumayan, habis dosanya diampuni karena didoakan terus. Nah, itu. Nah, begitu di akhirat, nah, tinggal dikit doang, cuma ngicipin doang nerakanya misalnya dikit. Nah, itu jadi Allah tetap nggak ada istilahnya, emang kok melasmen yo urung tobat kok harus dipateni. Nggak kayak gitu kalau Allah. Allah tuh tahu bahwa orang ini sampai tua bakal maksiat terus, mumpung si nom tak pateni, simpen. Daripada dia turunan dua anak kok anaknya mendem juga, pateni si nom. Cuman kita aja kadang-kadang suudon aja sama orang, melas ya wong kaya terus mendem, jelas ngerokok kayak, kok diisi no, itu sembarangan, jelas ngerokok kayak, enggak lah, enggak ya. Allah lebih itu tadi. Begitu disolatkan aja, diampuni dosa. Terus lagi nanti setelah itu malamnya ditahlilkan. Walah, tahlil loh zikir bidah sampai 70.000. Satu kali aja baca la ilaha illallah dihadiahkan kepada orang ya. Itu kan kisahnya ada. Jadi kenapa ada zikir bidah itu dihadiahkan atau tahlil dihadiahkan? Itu jadi ulama itu mimpi si anak si ibunya, ada anak santri, ibunya orang tuanya di neraka.
Terus anaknya wadul, santri tadi sama kiai, aku saya minta tolong, gimana sedih banget, kenapa? Tadi malam aku mimpi ibuku lagi disiksa, orang tua aku lagi disiksa di neraka. Ya udah, siapa namanya? Ini udah aku punya simpenan, dikirku tak hadiahkan untuk orang tuamu, atau misalkan Allahumma ajal awasil sawabah hadhi dzikrullah khususan laluhi. Nah, aku hadiahkan ya Allah pahala zikir ini untuk si Anu. Dah hadiahkan. Udah besoknya ke IP lagi. Begitu ke IP lagi udah bahagia. Itu dihadiahkan zikir fida. Ya, itu salah satunya zikir fida. Nah, itu kenapa kita suka ada zikir fida barang ya seperti itu. Apalagi kita wah, lah zikirnya banyak bolak-balik, kadang-kadang 40 hari zikir fida, 100 hari zikir fida lagi. Terus aja bolak-balik dikirim tahlil. Insya Allah habis dosanya, tinggal masuk surganya kelak di hari kiamat, di hari di hari pembalasan. Amin ya rabbal alamin. Ayo jangan menyepelekan dengan doa. Sedikit pun doa yang kita sampaikan kepada Allah itu pasti nyampe, atau sedikit pun sedekah yang kita berikan kepada siapapun itu pasti diterima, asal dengan syarat kita ikhlas. Kalau sedekahnya dari barang yang halal, kita sedekahkan ke jalan yang benar, insya Allah yakin mawon. Jadi nggak usah mikir dulurku sing kae dosane akeh karena cek seneng bermaksiat wis dipateni atau wis mati. Sempetin kirim doa terus, insya Allah semuanya bakal jadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita ini yang sekarang lagi bahas menghidupkan malam bulan Rajab. Kita melakukan lagi nanti di bulan Rajab. Kita doakan mereka semua yang sudah wafat. Yakin, jangankan kita yang langsung masih hidup, orang yang di akhirat aja udah sama-sama bingung, tapi ternyata ada celah untuk saling menolong, mensyafaati saudara-saudaranya yang sudah ahli-ahli dosa, ahli-ahli masuk neraka, tetap masih bisa ditolong. Apalagi kita kan belum saatnya di sana, kita masih di dunia, kita masih bisa nolong gimana pun caranya, walaupun kita sendiri masih banyak dosa, tapi kita tetap bisa nolong mereka dengan cara mendoakan atau ngirim-ngirim kalimat-kalimat thayyibah. Nah, Ibu Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, terakhir sedikit aja, yang penting malam bulan Rajab jangan lupa sholat sunnah. Nanti di bulan Rajabnya setiap malam Jumat jangan lupa, ataupun ibadah apapun, atau membaca sholawat yang banyak. Dan terakhir, karena itu tadi, kalau misalkan kita tahu fadilahnya, mudah-mudahan kita diberikan semangat karena pengen hadiahnya tadi. Puasa saumul awal yauma min rajabi, puasa awal di bulan Rajab kafaratu salasa sinin. 1 hari puasa di bulan Rajab yang pertama, di hari pertama itu menghapuskan dosa 3 tahun. 1 hari itu penghapus dosa 3 tahun. Wasani kafaratus sintaini, dan hari yang kedua penghapus dosa 2 tahun. Udah lumayan, 2 hari puasa 5 tahun dosanya dihapus. Terus yang ketiga wasalisu kafaratus sanah, dan yang hari yang ketiga 1 hari menghapus dosa 1 tahun, minimal 3 hari. Hari pertama, kedua, ketiga. Itu puasa 3 hari menghapus dosa kita sudah berapa tahun? 6 tahun, Masya Allah. Itu kan luar biasa. Itu fadilah di bulan Rajab. Kenapa kok istimewa banget? Tadi saya sampaikan, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, dan bulan Asham, disebut Syahrul Rajab, Syahrul Asham. Apa Asham itu? Budek. Bulan Rajab itu disebut bulan budek. Kenapa budek? Dia nggak mau mendengar kemaksiatan umatnya Kanjeng Nabi di bulan Rajab. Yang didengar hanya ketaatannya. Jadi kemaksiatan nggak ditulis bulan Rajab itu. Hanya yang ditulis hanya ibadahnya aja. Wah, kesempatan ini, jadi kesempatan ini, mumpung orang ditulis sih. Otak-otak kriminal ya angel. Wongnya yang gue pensi barang ya. Para teko ya, larang. Yang mana yang enggak ditulis, yang enggak sengaja, maksiat yang enggak
sengaja. Apa ada maksiat sengaja? Akeh. Silap. Yang gak disengaja itu gini, misalnya, wah seling asik-asik ning kapal. Kalau ngantuk-ngantuk mulai jendang. Nah, kayak Arifin ning kapal. Lu malah tekon bareng. Ya tadi kok padha seorang. Long dia orang golek ning Arab muni dhewe, long dhewe linggo ning kene. Wes joget muter-muter kati sik. Lek pengen delok ya delok, ora pengen jangan liho. Masya Allah. Itu nggak niat kan, nggak niat disuguhin gitu, suguhin. Nah sing niat kan, nanti kini hiburan, mangkat lah. Nah itu niat jelas. Ini nggak sengaja, pas numpak motor, ngeng, ngarep ini wong wedok boncengan, usilit joget ngene iki, terus ketok bokonge, arep disalib yo, nggak iso, atau eman-eman mungkin. Kui nggak sengaja, ya nggak sengaja, dosanya nggak sengaja. Itu tidak ditulis oleh Allah kalau memang di bulan Rajab hal-hal itu terjadi pada diri kita. Nah, mudah-mudahan kita sampai ke bulan Rajab bisa puasa, bisa menghidupkan di malam awal bulan Rajab dan juga bisa puasa minimal 3 hari, okay? Atau tidak bisa di awalnya karena mungkin ada hal rewang ini piye. Kadang-kadang yang santri malah nakal-nakal loh santri. Aku pas kosong ketemu konco. Apa ya? Nah, terus ngapa ya? Dunia. Kanjeng Nabi puasa itu nek ora ene panganan. Nek ene panganan buka kanjeng ngono. Angel, dalil kanjeng sampaikan dalil kan. Wis santri biasanya ngono, angel. Kanjeng Nabi kita konsiti Aisyah, ya istriku ada makanan enggak ada ya Rasulullah. Ya udah aku mau puasa. Lagi ini panganannya ngopi suka ngopi. Waduh, ini kacau. Nah itu puasa sunnah ya, jadi puasa sunnah. Minimal 3 hari atau misalkan 1 hari awal 2-3 harinya nggak bisa, minimal di hari keempat, hari kelima atau hari ke-6 boleh nggak ketang sehari aja di bulan Rajab itu puasa, minimal sehari aja. Nah itu ceritanya. Kata Rasulullah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat Nabi namanya Sauban, famaror Nabi makbaratin, lewat kuburan, terus babaka bukaan sadidal kanjeng Nabi mandek terus nangis terseduh-seduh kanjeng Nabi itu. Da'allahu fakultu lahu lima baik kata Rasulullah. Kanjeng Nabi berhenti terus berdoa. Aku nanya kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau nangis tadi? Wahai sahabatku Sauban, haula'i yu'adzibuna fi kuburihim. Orang-orang yang di alam kubur itu lagi disiksa oleh malaikat. Wa da'autu lahu fakhafallahu anhumul adzab. Aku berdoa kepada Allah mudah-mudahan diringankan siksanya, kata Rasulullah. Terus kanjeng Nabi ngomong gini, ya Sauban lau suyama haula'i yauman, seandainya orang-orang itu pernah puasa 1 hari ya, min Rajab di bulan Rajab, wa manamu minhu lailatan, dan pernah tidak tidur 1 malam aja di bulan Rajab, ma udzibu fi kuburihim, maka orang tersebut tidak akan disiksa di alam kuburnya gitu. Jadi 1 hari aja puasa di bulan Rajab, pernah ibadah 1 malam aja. 1 malam itu enggak mulai dari maghrib sampai subuh, enggak. Kita biasa maghrib isaan terus istirahat, malam bangun sholat tahajud, wiridan sampai menjelang subuh misalnya. Enggak tahu bangunnya itu bangun jam 3 atau jam setengah 4 mungkin sampai dia sholat subuh. Yang penting menghidupkan malam tersebut. Atau cuma sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka dia termasuk sholat 1 malam. Itu insya Allah di alam kuburnya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau di alam kuburnya sudah tidak akan disiksa, berarti dia ke akhiratnya akan lebih ringan lagi, karena di alam kuburnya sudah aman, selamat. Ke akhirat akan lebih mudah. Awal yang paling menggentingkan, yang paling mengerikan, paling genting yaitu alam kubur, paling genting awalnya. Tapi kalau udah di sana kayak kita di dunia, mau keluar dari rahim ibu, genting banget kayak di dunia itu, ngeri, banyak macam-macam manusia. Ternyata begitu kita di dunia betah, iso ngopi, iso dolanan HP, iso cewekan barang ya, iso gaplek, iso dolan, betah rasan. Kalau dipaksa meneh kalau bisa paksa kudu mati pateni.
ngeri mau masuk kuburan, ternyata udah di kuburan. Kita mudah-mudahan diberikan kelonggaran di alam kuburnya, bisa dapat menjalankan nikmat kubur karena sababiah ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Penguatan mawon, mudah-mudahan kita minta petunjuk sama Allah, minta hidayah sama Allah, minta bimbingan sama Allah. Tanpa ada hidayah, tanpa ada bimbingan dari Allah, gak mungkin hari ini, malam ini kita datang ke sini. Banyak orang yang sehat tapi bukti yang gak datang. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat jasmani, sehat rohani, dan juga selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah.